Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mau mohon maaf kepada Bapak Istanbul karena saya berusaha dalam bidang pangan, yaitu penjualan toge, dan penjualan toge dilaksanakan pada malam hari. Qadarullah, hari ini saya nggak berjualan karena bapak saya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, maka saya mau bikin video tentang presentasi laporan usaha saya yang sedang saya geluti dari saya mulai kuliah daring, gitu. Dan saya mau meminta izin karena di sini saya berada di lingkungan rumah sakit, jadi saya harus prokes, harus mengenakan masker, gitu. Sini saya akan mempresentasikan tentang laporan usaha toge yang bertempat di Punto RT 19 Mojodoyong Kedawang Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, di sini disusun oleh saya sendiri, Aprilia Hana Saputri, NIM G0001901440, dan dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan di sini pada bab 1 adalah profil usaha. Profil usaha adalah yang pertama adalah tentang sejarah. Bermula dari ibu saya yang dulu sebagai pegawai pembungkus toge di pasar Batu Jamus, dan itu udah terjadi ketika ibu saya kerja itu ketika saya awal-awal masuk kuliah, kayak gitu. Jadi ibu saya berjualan sebagai pegawainya, kayak gitu. Jadi terus kala itu saya memiliki bos, dan bosnya itu dari Purwodadi, sehingga dia awalnya itu ngekos di Karangpandan, terus setelahnya dia memutuskan untuk tinggal atau ngekos di rumah saya atau di rumah ibu saya, gitu. Nah, dia itu maunya ngekos di situ tuh ketika saya tidak berada di rumah, kayak gitu. Ketika itu kan awal-awal saya masuk kuliah, saya masih mengikuti pembelajaran secara luring di kampus, kayak gitu. Dan qadarullah kan terjadi pandemi COVID-19, sehingga saya harus pulang ke rumah karena pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, ketika saya di rumah, terus bos ibu saya itu tinggal selama 10 bulan di rumah saya. Jadi saya bisa dikatakan mencontoh dari bos ibu saya yang waktu itu sedang membuat atau proses pembuatan toge sendiri, kayak gitu. Nah, setelah itu berjalan 10 bulan, bos ibu saya itu memutuskan untuk pindah dan tidak berjualan lagi di Pasar Jamus. Tetapi alhamdulillahnya itu bos ibu saya itu bilang bahwa saya suruh meneruskan usahanya di Pasar Batu Jamus, kayak gitu. Tetapi dengan catatan saya masih mengambil produk toge yang bos ibu saya bikin, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya di sini saya baru bisa memproduksi toge pendek, dan selainnya yang toge panjang sama toge kedelai itu saya ngambil dari punya bos ibu saya, kayak gitu. Terus awal mulanya saya tuh berani bikin tuh cuma 2 kilo kacang hijau karena menurut saya itu baru coba-coba, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang sampai ke 7 kilo kacang hijau. Itu bisa jadi hampir kurang lebih 25 sampai 30 kiloan kecambah, kayak gitu, toge pendeknya. Nah, dari situ di sini saya bergerak dalam bidang
pangan, yaitu toge bagian dari sayur mayur, bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari, dan saya memproduksi jenis toge pendek saja. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, kemungkinan saya akan memproduksi sendiri toge panjang dan toge kedelai. Terus sini nama pemiliknya saya sendiri, Aprilia Hanasa Putri, dan saya memiliki karyawan, sebenarnya nggak karyawan juga karena saya di sini adalah seorang anak dan saya dibantu oleh kedua orang tua saya kayak gitu. Bapak itu bekerja sebagai sopir, jadi Bapak itu mengantar saya ke Pasar Seragen terlebih dahulu sebelum saya menuju ke Pasar Yamos gitu. Dan ibu saya itu membantu saya dalam proses pembungkusan yang 2003 gitu. Dan mereka itu pulang dari pasar itu pukul 4:30 pagi karena jam-jam tersebut itu sudah jarang adanya pembeli. Yang pedagang sayur keliling itu biasanya kalau jam seperti itu udah berangkat gitu, udah berangkat untuk berjualan dulu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan toge. Dalam pembuatan toge ini mengalami proses yang berbeda-beda dalam halnya waktu untuk pembuatannya. Toge pendek sendiri memerlukan waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama adalah pembersihan kacang hijau. Yang pertama kali dilakukan dalam pembuatan toge adalah dilakukannya proses pembersihan atau pencucian kacang hijau hingga bersih. Efek yang ditimbulkan dari pencucian kacang hijau ini sangatlah berpengaruh untuk hasil akhir dari toge. Ketika proses pembersihan kacang hijau yang dilakukan kurang bersih, maka toge yang dihasilkan akan kurang memuaskan kayak gitu. Seperti halnya toge akan cepat membusuk dan berbau tidak sedap. Dalam proses pembersihan kacang hijau ini diperlukannya banyak air bersih ya agar prosesnya berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah penyortiran kacang hijau. Dalam proses penyortiran kacang hijau dilakukan dalam sebuah wadah besar atau bak besar yang dilakukan di sisi penyortiran biasanya menggunakan alat yang bernama kalo. Kalau di sini kalo itu terbuat dari bambu yang berbentuk anyaman, bulat cekung seperti mangkok yang berfungsi untuk memisahkan antara toge yang rusak sama toge yang bagus kayak gitu. Toge yang rusak itu seperti halnya toge yang kulitnya mengelupas atau bagiannya sudah itu pecah-pecah kayak gitu. Meskipun di usaha saya ini saya memakai kacang hijau yang super, alhamdulillah, tapi masih ditemukannya kacang hijau itu dalam keadaan kulit yang mengelupas dan masih pecah-pecah kayak gitu. Biasanya toge pendek ini bisa bertahan sampai 1 minggu, bahkan lebih ketika suhu atau udaranya itu enggak terlalu panas. Tapi ketika suhu atau udaranya itu panas, maka si togenya ini itu cepat membusuk. Toge pendek ini lebih bagus atau lebih bisa bertahan lama daripada toge panjang dan toge kedelai. Kalau toge panjang itu biasanya 1 hari pun sudah bisa membusuk karena nggak tahan sama suhu panas. Dan toge kedelai itu biasanya mampu bertahan kalau dalam disimpan di kulkas kayak gitu, toge kedelai bisa bertahan sampai 3 sampai 5 hari. Tetapi kalau tidak disimpan di kulkas atau dibiarkan dengan suhu yang panas kayak itu, biasanya juga lebih cepat membusuk kayak gitu. Nah, ini adalah proses saya ketika setelah saya melakukan penyortiran, dan ini adalah proses untuk perendaman kacang hijau. Kan toge itu memerlukan perendaman kacang hijau kurang lebih 4-6 jam sesuai dengan kondisi cuaca kayak gitu ya. Karena toge ini sangat bergantung banget sama cuaca di sekitar kayak gitu. Terus setelahnya adalah penirisan kacang hijau.
Setelah menjalani proses pembersihan dan penyortiran, kacang hijau akan ditiriskan dalam sebuah wadah. Wadah yang saya gunakan di sini adalah wadah berbentuk seperti ember, tetapi ada tutupnya di atasnya kayak gitu. Biasanya kalau di kampung-kampung ini buat tempat penyimpanan beras kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Terus sini setelah itu penyiraman bibit. Nah, setelah menjalani proses tadi, kacang hijau yang ditaruh dalam wadah tersebut harus konsisten disirami karena agar tumbuh subur. Kalau tidak disirami, kacang hijau itu tidak akan tumbuh subur dan tidak bisa menjadi toge. Dalam hal penyiraman ini diperlukan waktu yang konsisten dan kontinu tepat waktu. Ketika waktu penyiramannya tersebut kurang atau tidak tepat pada waktunya atau terlambat kayak itu bisa mempengaruhi hasil dari tauge-nya. Nah, ini adalah gambar setelah kacang hijau itu tumbuh menjadi toge dan ini sudah berumur 2 hari, siap untuk diproses ke tahap yang selanjutnya. Nah, pengangkatan toge setelah yang terakhir tadi adalah dengan pengangkatan toge yang sudah tumbuh subur. Pengangkatan ini dilakukan untuk mempermudah proses penjualan keesokan harinya. Karena toge setelah proses penyiraman akan mengalami kelembapan, jadi toge harus ditiriskan terlebih dahulu agar memperpanjang umur dari si toge itu sendiri. Jika toge masih lembab, maka toge akan segera membusuk dan tidak segar sehingga akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi toge itu ketika lembab kayak gitu itu cepat mudah membusuk karena kelembapannya itu sangat mempengaruhi dari kondisinya si toge. Toge sendiri kan memiliki sifat yang mengandung air kayak gitu kan. Jadi ketika kondisinya lembab, dia akan cepat mudah membusuk kayak gitu. Oke, di sini saya memasarkan toge saya atau menjual toge saya di pasar Batu Jamos kayak gitu. Proses pemasaran toge dilakukan pada malam hari. Pada hal ini saya melayani pedagang sayur keliling, terus rumah makan, dan masyarakat sekitar. Saya menjual toge dalam kemasan kecil-kecil yaitu 2.000 mendapatkan 3, dan 1/4 kilo, setengah kilo, sekilo, 2 kilo, 3 kilo, dan lain sebagainya. Dalam sehari-hari saya biasanya mampu menjual toge pendek kisaran 25-30 kilo dengan harga jual 14.000 per kilogram. Terus toge panjang itu saya mampu menjual kisaran 40 kilo sampai 50 kilo dengan harga jual 10 kilo 10.000 per kilonya, dan toge kedelai itu 5 sampai 10 kilo dengan harga jual 12.000 per kilogramnya. Beserta saya di situ tidak hanya menjual beberapa toge, tetapi saya juga menjual berbagai macam sayuran gitu. Nah, di sini adalah pada gambar ini itu ketika bapak saya dan saya sudah sampai di pasar Batu Jamos dan siap untuk itu membongkar atau mengangkat toge dan sayur mayur yang berada di mobil. Ini adalah gambar toge panjang. Yang plastik ini semua toge panjang dan itu ada sayur, terus dan toge pendeknya itu saya kasih di karung kayak gitu. Nah, setelah sampainya di situ, saya biasanya menuangkan toge pendek saya yang berada di karung tersebut ke dalam tenggok. Tenggok itu wadah dari anyaman bambu. Nah, di sini adalah beberapa sayur yang saya jual. Ini gambar orang tua saya. Bapak saya, meskipun bapak saya sopir, menyupiri mobil, bapak saya juga membantu saya dalam proses pembungkusan karena di sini saya alhamdulillahnya banyak pedagang sayur keliling yang membeli
toge saya. Jadi saya kalau tidak dibantu oleh kedua orang tua saya, mungkin saya kewalahan tiap harinya. Gitu. Nah ini adalah contoh gambar yang saya ambil ketika jualan itu ada bungkusan yang ini adalah bungkusan toge pendek, yang ini adalah kedelai, terus yang ini toge panjang, yang ini bungkusan setengah kilo dan seperempat, ini adalah setengah dari toge kedelai. Gitu. Nah, ini kalau sistemnya di Pasar Batu Jamas itu, para pedagang itu membayar terlebih dahulu pemesan, dan ketika sudah selesai pesanannya, biasanya saya akan mengantar ke sepedanya atau ke keranjangnya, keranjang di sepedanya kayak itu. Jadi prosesnya adalah pesan dahulu dan delivery. Saya mengantar ke tempat tujuannya gitu. Nah ini ketika saya berjualan, saya tidak memakai masker karena ngap, dan di sana itu saya biasanya saya itu lari-lari karena mengejar waktu, ya waktunya itu kadang tidak cukup, kadang saya juga tertinggal beberapa pedagang karena mungkin kelamaan dalam pembungkusannya kayak gitu. Nah ini adalah pemandangan Pasar Batu Jamus yang saya ambil ketika waktu itu jam 5:45 ya, dan alhamdulillah itu cantik banget ya pemandangannya. Dan terpantau lumayan sepi karena Pasar Batu Jamus itu biasanya ramai itu ketika malam hari gitu. Nah di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Nah, perhitungan kacang toge pendek, toge panjang, perhitungan toge kedelai, perhitungan sayur mayur, yang semua itu saya hitung, saya rekap dalam laporan per minggu. Nah, ini adalah laporan per minggu. Oke, setelah per minggu saya akan rekap dalam 1 bulan. Di sini toge pendek, nah sekian-sekian. Alhamdulillahnya laba rugi terkumpul 4.930.000. Oke. Ini adalah laporan laba rugi dibuat dalam periode 31 Desember tahun 2021. Proses pembuatan dan penjualan produk dilakukan setiap hari ya. Jadi ini adalah rekapan hasil akhir periode. Oke, analisis SWOT-nya adalah kekuatan yang pertama dari produk toge ini, bahan bakunya mudah untuk didapat dan harga penjualan toge yang cukup terjangkau. Banyak manfaat dari toge yang bisa dijadikan bahan campuran dari makanan seperti salad, soto, kare, pecel, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelemahannya, produk toge yaitu yang itu saja membuat para penikmat merasa tidak suka karena terlalu sering mengonsumsinya, dan juga toge tidak bertahan lama, mudah membusuk. Selain itu, ketahanan toge ini sangat tergantung pada suhu udara sekitar. Jadi tidak dapat ditentukan kapan toge akan mudah membusuk. Toge itu sangat tergantung pada suhu. Kalau suhu udaranya itu panas, kemungkinan sehari toge bisa membusuk. Yang ketiga adalah peluang, karena harga toge yang terjangkau sehingga banyak peminatnya dan mudah untuk didapatkan. Selain itu, toge juga memiliki beberapa jenis, yaitu toge pendek, panjang, dan toge kedelai, yang membuat para pecinta toge tidak merasa bosan atau hanya memakan toge ini aja. Dan karena banyaknya jenis toge, sehingga banyak cara pula untuk memasak togenya. Yang keempat adalah ancaman. Mudahnya dalam proses pembuatan toge menjadikan banyaknya pesaing yang bermunculan. Di Pasar Batu Jamus sendiri, ini ada penjual toge selain saya. Jadi ada banyak penjual. Sebelum saya itu ada 6 yang di Pasar Jamus, dan saya termasuk penjual yang berdatang atau baru-baru gitu, pendatang. Jadi
pendatang di Pasar Ketujamas. Oke, dapat disimpulkan bahwa saya bergerak di bidang pangan, toge yang merupakan jenis sayur yang cukup mendunia, berawal dari mimpi yang besar untuk mandiri dan berwirausaha, serta tidak takut untuk memulainya dari awal, mampu membuktikan bahwa setiap usaha yang diperbuat akan memberikan hasil yang memuaskan di kemudian harinya jika usaha tersebut dilakukan dengan gigih, tekun, optimis, serta positif. Meskipun saya baru bisa memproduksi toge pendek, saya akan tetap berusaha mengembangkan dalam jenjang toge panjang dan toge kedelai, insya Allah. Nah, saya mulai penjualannya itu saya berangkat dari rumah pukul 12:30 pagi. Saya berangkat menuju pasar Bundar Sragen, dan setelah saya berbelanja di sana, saya selesai dan saya sampai di Pasar Ketujamas biasanya itu pukul 1:30 pagi, dan saya cukup kewalahan karena kalau tidak dibantu orang tua saya, karena jam-jam kritis pedagang para pedagang keliling itu datang adalah jam 1 sampai jam 5 pagi. Nah, begitu. Jadi saya berjualan seperti itu. Kalau pasar rame, saya mungkin jam 5 sudah habis dan bisa pulang. Tetapi kalau pasar sepi, itu biasanya saya menjualnya sampai jam 7 sampai 8 pagi. Jadi menunggu toge tersebut habis gitu. Alhamdulillah, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Jalani, syukuri, dan nikmati. Terima kasih. Demikian yang dapat saya jelaskan atau presentasikan terutama kepada Bapak Istanto selaku dosen mata kuliah kewirausahaan di semester 7 Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, dan saya memohon maaf kalau ada banyak salah kata yang saya ucapkan. Gitu. Terus, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.